Untuk hasilnya seperti ini ya, ini seperti baru lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, salam sehat semua. Semoga selalu teman-teman selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan selamat di dunia hingga akhirat nanti. Ini untuk teman-teman yang ingin bisa merenovasi atau restorasi kompor bekas ataupun kompor yang sudah lama tidak dipakai, bisa perhatikan video ini agar teman-teman bisa mempraktekannya dan tonton sampai habis agar teman-teman bisa benar-benar paham cara pengerjaannya. Mesin dilepas semua. Ini mesin kita singkirkan dulu. Langkah pertama kita bersihkan dulu bloknya ya, karena ada bekas-bekas minyak, bekas berkarat, maka dibersihkan dulu agar nanti ketika dicat bisa halus, bisa rapi, bisa bagus ya. Ini untuk plastik-plastik ini dibuang, dibersihkan semua. Harus telaten, harus sabar agar hasilnya bisa maksimal. Ini bisa dikerok menggunakan pisau yang tumpul ya, agar tidak terkena tangan ya. Dibersihkan semua, jangan sampai ada kotor-kotor yang tersisa, khususnya untuk minyak-minyak itu harus bersih agar nanti lemnya bisa nempel. Nanti kalau masih ada sisa minyak, maka lem tidak akan bisa nempel dan mudah terkelupas ataupun mudah hilang catnya. Ini semua harus dibersihkan ya, harus benar-benar bersih. Jadi teman-teman yang punya kompor yang sudah lama tidak dipakai, kompor bantuan ya, ini kompor bantuan dari pemerintah, masih bisa direnovasi, diperbaiki agar bisa dimanfaatkan kembali. Kuncinya harus bersabar, harus telaten ya. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman benar-benar paham cara pengerjaannya. Ini benar-benar harus bersih teman-teman ya, agar nanti untuk pengecatan bisa maksimal. Ini bekasnya saja plastik bungkusnya itu harus dibersihkan semua, karena kompor udah lama itu pasti ada minyak-minyak yang nempel, entah itu minyak goreng ataupun yang lain pada nempel ya, dibersihkan semua ya. Setelah itu kita gunakan pakai sikat baja ya, yang banyak ditemui atau dibeli di toko bangunan atau toko material, banyak sekali itu pakai sikat baja yang halus ya, bukan yang kasar, yang halus. Nah, dibersihkan semua agar karat-karat bisa hilang semua, benar-benar bersih. Untuk pengecatan nanti sesuai selera teman-teman ya. Ya. Setelah itu pakai amplas ya, agar sisa-sisa kotoran ataupun karat yang masih sulit disikat nanti dengan amplas bisa halus, bisa rapi kembali. Kemudian langkah berikutnya dicuci ya. Dicuci bisa pakai sabun, bisa pakai sabun cuci ya, ataupun yang lain terserah teman-teman, agar tujuannya debu-debu yang nempel atau karat yang nempel itu bisa hilang, bisa bersih. Tujuannya agar catnya bisa benar-benar lengket atau menempel. Harus telaten intinya teman-teman ya, harus telaten cara pengerjaannya. Dicuci sampai bersih ya, kira-kira tidak ada minyak-minyak yang lengket lah. Itu bisa pakai kuas untuk yang pojokan-pojokan atau yang sulit dijangkau dengan sikat, bisa pakai kuas.
Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya dipanggang ya, karena untuk mempercepat pengecatan nanti kalau dipanaskan di terik matahari agak lama juga. Untuk mempercepat kita panggang di atas kompor agar air yang itu bisa kering, nanti bisa langsung dicat, jadi tidak perlu nunggu lama, nggak sampai 2 jam ya, mungkin ya setengah jam sudah selesai, sudah jadi. Nanti kalau nunggu dijemur dulu di bawah terik matahari ya nanti lama, apalagi kalau musim penghujan itu lama sekali keringnya. Untuk mempercepat pekerjaan bisa dipanggang di atas kompor, ini kelihatan bekas-bekas air sudah mengering. Kemudian setelah dipegang langsung dicat sesuai selera teman-teman ya. Untuk ini cat pakai warna silver. Kenapa? Karena kalau pakai warna silver itu lebih mudah menutup ataupun lubang-lubang yang berkarat itu. Juga catnya juga nggak terlalu habis banyak, cukup ringan ya. Kalau pakai warna silver cukup sedikit saja sudah kelihatan catnya. Nanti kalau mau dicat yang mungkin warna pink atau biru ya bisa, ketika setelah dicat pakai silver kemudian dicat lagi untuk dasarnya pakai silver. Kalau cukup silver saja nggak masalah, ini juga sudah rapi ya. Lihat hasilnya benar-benar bagus ya. Untuk pengecatan diusahakan cat semprot yang sedang lah ya, jangan terlalu yang murahan. Nanti kalau terlalu yang murahan nanti catnya bisa terkelupas atau gampang terkelupas ya, sedang lah ya, kurang lebih harga 28 ribuan, karena masih banyak lagi cat yang murah ya. Untuk selanjutnya pengerjaan mesinnya, setelah selesai box kita cat, kemudian mesin dikerjakan. Nah, ini dijemur dulu, kemudian untuk membersihkan mesin diperhatikan juga. Kalau yang belum pernah bongkar mesin kompor gas ya harus diteliti letak-letak baut, letak-letak spionnya itu posisinya bagaimana, nanti agar tidak kebalik ketika memasang. Karena apa? Karena kalau kebalik memasangnya itu sangat-sangat berbahaya. Intinya harus teliti. Kalau yang sulit, yang belum pernah, bisa dipraktekkan video ini ya. Yang mudah-mudahan teman-teman semua bisa berhasil, sehingga kompor teman-teman yang sudah lama tidak dipakai bisa dimanfaatkan kembali. Ini untuk membersihkan dalamnya bisa pakai kain kemudian digulung mengerucut. Untuk membersihkan yang dalam, kalau punya kompresor ya pakai kompresor malah lebih mudah lagi. Kalau tidak punya kompresor bisa pakai kain. Kemudian itu untuk sumber dalam benar-benar bersih, harus dibersihkan pakai bensin atau pertalit ataupun yang lain ya. Ya, untuk standarnya pakai pertalit. Kalau pakai solar nanti tidak langsung kering. Kalau pertalit nanti mudah langsung kering. Pakai pertamax ya lebih bagus lagi. Tapi untuk harga yang standar ya pakai pertalit, tidak masalah. Karena untuk sekarang kalau premium sudah tidak ada. Ya, untuk letaknya kita kasih stempel, kemudian kasih oli sedikit agar lebih licin. Untuk pemasangan seperti ini, nah diputar-putar biar rata stempelnya. Kemudian untuk itu pengait candolan pemati itu harus diteliti menghadapnya. Yang belum pernah bongkar bisa langsung dipraktekkan sesuai dengan merek kompor ini, karena ini kalau yang seperti ini bisa kompor seperti merek kompor
Quantum, Airlock, Panasonic, Niku, Nikita ataupun yang lain sama. Cuman yang berbeda itu punyanya kompor Rinnai. Itu mesinnya berbeda. Kalau yang lain itu ya hampir-hampir sama. Kalau yang sangat-sangat beda tuh yang punyanya kompor Rinnai. Jadi kalau teman-teman pengen untuk tahu cara pengerjaan renovasi atau restorasi kompor ini, nanti bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan saya bikin videonya, tutorialnya. Kalau yang saya kasih tutorial ini adalah merek kompor seperti mesin kompor Airlock, Panasonic dan sejenisnya. Kalau persisnya adalah kompor pemberian dari pemerintah yang dahulu. Untuk supir itu lubang-lubang harus dibersihkan ya, agar tidak ada kotor-kotoran yang menyumbat atau menghambat keluarnya gas. Langsung pasang supirnya. Setelah pemasangan supir nanti bisa langsung dicoba ya. Ini untuk tungku ataupun pipa keluarnya gas dibersihkan sekalian. Kemudian dicat juga nanti biar kelihatan rapi, biar seperti baru kembali. Ya mohon maaf untuk bahasanya campur aduk ini ya. Ya maklum lah, karena sekolahnya nggak cuman SMP, nggak sampai perguruan tinggi, mungkin bahasanya kurang jelas, kurang bisa dicerna ataupun kurang bisa dipahami. Ya, untuk pengerjaan atau dicobanya, mesin dicoba dulu sebelum dipasang pada boxnya. Nah, ini untuk sil-sil itu dicek setelah dipasang pada tabung gas. Kemudian untuk sambungan sil itu dicek pakai korek apakah sudah benar-benar rapat. Nah, kemudian dicoba, belum bisa nyala ya kalau untuk pertama kali itu karena gasnya belum nyampe, harus berulang-ulang. Nah, itu baru bisa nyala. Alhamdulillah untuk mesin sangat bagus. Kemudian pengecatan tungkunya, semuanya pakai silver agar seragam ya. Kalau pakai warna pink ya silakan, warna hitam ataupun warna biru terserah teman-teman. Kemudian mesin dipasang seperti semula. Ini masih 90% ya, sudah kelihatan bagus seperti baru. Jadi untuk teman-teman yang punya kompor bekas, yang bawahnya kompor yang sudah dipakai, jangan dibuang dulu ya, bisa diperhatikan sekaligus bisa uji coba agar bisa memperbaiki kompor sendiri. Kalau sedikit-sedikit bisa memperbaiki kompor sendiri, maka ketika punya kompor maka tidak perlu nyari tukang servis kompor, karena bisa atau memperbaiki sendiri. Karena ini untuk pengerjaan sangat-sangat jelas ya pengerjaannya. Kemudian tunggu dipasang, itu untuk lubangnya supir dimasukkan ya, dimasukkan. Nah ini, kemudian tuh ujungnya dibaut. Kemudian untuk burnernya karena kebesaran maka bisa dikecilin atau dikecilkan dengan menekuk ke dalam. Jawa-jawa diingkup nih biar pas. Nah, kemudian untuk pemasangan selang, kalau sekarang udah enak ya pakai klemnya ataupun cincinnya itu sudah ada obengnya, nggak perlu cari obeng lagi, tinggal muter saja. Sekarang waktunya untuk mencoba. Nah, hasilnya seperti ini, apinya sangat-sangat biru ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukung terus Hajma Channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.